Kisah 3 episode perjuangan kerja di Cook Island. Kini kita masuk ke episode kedua. Nah, Assalamualaikum sobat-sobat New Zealand Channel. Jumpa lagi di New Zealand Channel. Masih bersama Mbak Nabila dan Mas Franky. Dan masih laporan kita dari Rarotonga Cook Island. Di episode kedua ini kita mau dengerin gimana sih ujian-ujian yang dihadapi oleh Mbak Nabila dan Mas Franky selama kerja di Rarotonga. Mungkin sobat-sobat ada yang mau kesini dan tertarik kesini, mudah-mudahan tentu semua lancar. Tapi juga harus waspada karena ada ujian-ujian juga harus siap dihadapi. Yuk kita ikuti. Halo, Assalamualaikum Mbak Nabila, Mas Franky, apa kabar? Thank you ya, terima kasih banyak masih bersama dengan New Zealand Channel. Katanya mau cerita apa aja ujian yang dihadapi di Cook Island ini, Rarotonga ini. Cerita dong, siapa dulu nih? Mbak Nabila dulu, monggo. Boleh. Ya, di awal kerja sih sempat kaget ya karena sudah lama tidak berbahasa Inggris, tiba-tiba harus berbahasa Inggris lagi, dari bahasa Hongkong pindah ke bahasa Inggris kan agak sulit ya. Kok Hongkong maksudnya gimana? Iya, sebelumnya kan saya pernah kerja di Hongkong, jadi pakai bahasa Kantonis tuh. Oke. Sebelum kesini ya? Iya. Dan sekarang harus ngomong Inggris di sini ya? Inggris. Sudah lama istirahat kan, beberapa bulan di Indonesia jadi agak kaku, dan ketemunya bosnya itu bukan lokal ya tapi Australia, jadi dia bahasa Inggrisnya lumayan agak British. Dia nggak Inggris Amerika yang slang begitu, jadi agak sulit memahami. Jadi ketika pertama ya itu tadi penyesuaian dengan bahasa yang agak jadi karena kadang-kadang terjadi miskomunikasi, tidak mengerti, bukan tidak mengerti sih sebenarnya, mengerti cuma pronunciation-nya. Yes. Itu juga sempat bikin kecewa gitu bos, dan kok begini ya, dan syukurnya di saat itu juga karena kita berusaha untuk lebih baik menunjukkan oke, saya mau berubah, saya salah, dan di awal-awal memang harus seperti itu ya Pak. Kita di saat kita penyesuaian dengan bos baru itu memang banyak sekali itu ujiannya di situ. Kurang lebihnya ada 3 bulan kayaknya, itu bos intensif meriksa, ngecek dan segala macamnya, dan di saat itulah kita harus benar-benar disiplin tinggi, kita tunjukin kerja yang benar-benar high quality kayak gitu-gitu, dan pada akhirnya setelah 3 bulan lewat ya mulai deh dia mengerti, si bos mengerti bahwa oke, you can do it, kamu bisa melakukannya, saya percaya ya, seperti itu. Dan akhirnya berjalannya waktu dari 3 bulan, 6 bulan, lama-lama itu kerja dilepas. Jadi gitu. bos itu benar-benar percaya, dan kemudian setahun kemudian ada lagi ujian nih dari bos nih. Tiba-tiba dia kehilangan pekerja yang stuck di Indonesia karena pandemik, dan dia kasih challenge ke saya, gimana Bila bisa kerjain nggak nih 2 job? Saya bilang oke, I try, but balik lagi kita harus adaptasi lagi dengan 2 pekerjaan, dan itu luar biasa banyak sekali ujiannya. 2 pekerjaan itu apa pekerjaannya? Yang pertama kan tadi ngurusin rumah yang sebenarnya main kontraknya ya. Oh ya, di episode pertama ya. Episode pertama tadi udah sempat dibilangin ya. Iya, pekerjaan pertama saya adalah housekeeping, pembantu rumah tangga di bos saya, dan yang tiba-tiba bos saya kan punya villa, dan pekerja yang di villa itu pulang untuk holiday dan mereka stuck karena pandemi. Jadi 6 bulan kalau nggak salah ya, 6 bulan saya kerja terus stuck. Terus bos saya bilang, please Nabila bisa bantu nggak untuk mengurus villa juga. Dan saya pikir oke, saya coba.
sempat dia dampingin 1 minggu 2 minggu untuk memberitahu ini pekerjaan yang penting, ini yang harus diselesaikan, ini yang harus didanin ini. Dan ya di awal-awal ya berat sih, tapi ya itu tadi karena lama-lama kita biasakan. Seberat apapun pekerjaan, kalau kita ada niat untuk melakukannya pasti bisa. Dan akhirnya berjalannya waktu, akhirnya terbiasa dengan pekerjaan 2, di pagi hari harus memikirkan rumah, di siang hari harus memikirkan villa. Di awal memang berat, tapi ketika itu dijalani dengan oke, this is my house, this is my home, anggap itu rumah sendiri, akhirnya ya semua pekerjaan jadi ringan sih. Oke, seru Sekarang ya ujiannya. so far, ya, apalagi Pak di saat yang lebih sakit sih kalau pas lagi kena sakit. Saya pernah kena sakit, kecelakaan ya kaki ya pada waktu itu. Saya dapat apa namanya? Jatuh atau gimana? Achilles tendon, putus urat saraf tendon saya di sebelah kiri, dan itu 2 minggu seharusnya dioperasi, tapi saya tidak mau karena harus ambil istirahat 8 bulan. Dan nah itu yang paling berat, ujian paling berat itu karena Istirahat 8 bulan di sini? No, saya tidak ambil itu surgery-nya, nggak ambil operasinya, jadi cuma istirahat 2 minggu. Di saat itulah yang paling berat, di saat menahan sakit dan harus berusaha kerja untuk menunjukkan ke bos bahwa oke, saya bisa menerima pekerjaan ini secara profesional, meskipun saya sakit saya tetap bisa kerja. Ya ampun. Jadi ya itulah apa ya, sakitnya, terus tapi ya ada hasilnya. Ini loh, sekarang saya bisa sembuh, saya tetap masih bisa bekerja, saya tetap masih bisa menunjukkan profesionalisme saya, terus ya gitu. Sempet nangis-nangis nggak tuh? Oh sangat. Gitu. karena di saat sakit kan jauh dari keluarga nih, nggak bisa kemana-mana, cuma berbaring di tempat tidur. Tapi selama 2 minggu istirahat tetap dibayar, digaji? Tetap. Saya 2 kali Pak, ya, 2 kali sakit waktu itu. Setelah sakit itu kemungkinan 6 bulan setelah itu saya surgery di payudara. Nah itu juga saya istirahat. Jadi operasi payudara. Ya, dan kalau yang pertama itu bos sudah bilang, oke Nabila, kalau memang kamu harus operasi di luar, kita ada asuransi kok untuk kamu. Tapi saya menolak itu tadi karena istirahatnya terlalu panjang. Saya juga kasihan kan nanti dia nggak ada pekerja selama 8 bulan. Akhirnya saya putuskan, sudahlah, saya ambil resiko ini, bismillah, pasti bisa. Dan semuanya bisa, meskipun sakit-sakit. Selama 8 bulan tapi sakit. biaya selama sakit itu di cover oleh ini ya, oleh pemerintah sini. Jadi nggak keluar bayar ya. Jadi semua di cover ya sama pemerintah sini ya. Jadi nggak perlu bayar sendiri ya? Enggak. Kita cuma paling suruh bayar obatnya saja $5. Nggak mahal ya. Nah kalau Mas Franky ada ujian apa kira? Tadi Mbak Nabila seru tuh ceritanya. Apa ujian berhadapan dengan masyarakat lokal atau ujian pegang ayam? Itu pasti sih, kalau ujian dengan masyarakat lokal itu pasti ada Pak. Karena saya pertama kali kerja di sini tuh sebenarnya nyampe itu Februari itu langsung ke Atutaki. Jadi Atutaki itu pulau sebelah Rarotonga. Kalau terbang ke sana sekitar 30 menit. Oh, jadi pertama kerja itu di Atutaki. Bukan di sini ya, di Rarotonga. Karena kontrak saya di Atutaki. Dan di sana itu pas Februari kerja baru 1 bulan langsung ada coronavirus. Coronavirus. Itu sih struggle-nya. Dan juga untuk masalah konflik dengan orang lokal itu di Atutaki sangat-sangat sensitif dengan agama lain. Gitu. Termasuk agama yang saya peluk yaitu Islam. Itu struggle-nya sih Pak. Mereka sangat membenci banget itu. Ada seperti itu ya. Jadi saya yang harus hati-hati di sana. Hati-hati ya. Dan pekerjaan pertama saya itu di villa. Di villa di Atutaki. Setelah 1 bulan kerja karena ada pandemi COVID-19, jadi penerbangan internasional tutup pada Maret. Jadi setelah saya kerja sebulan itu, udah bos saya bilang, kamu mau tetap di Atutaki atau pindah ke Rarotonga. Dikasih pilihan seperti itu. Dan kalau saya milih di Atutaki, itu jelas saya tidak akan digaji karena tidak ada
pekerjaan sama sekali. Akhirnya saya memilih ke Rarotonga karena saya rasa Rarotonga lebih besar dari Atutaki dan sepertinya lebih banyak job yang bisa dilakukan di sana selama pandemi itu. Setelah saya sampai di di Rarotonga, ternyata malah nihil. Oh gitu. Iya, saya sempat nggak kerja selama 3 bulan di Rarotonga. Lo di Atutaki sebagai apa? Di housekeeping, sama Housekeeping. di villa groundman gitu. Terus kan atas inisiatif bos kan pindah ke Rarotonga, tapi terus nggak ada kerjaan di sini. Nggak ada kerjaan ternyata karena bos juga nggak ada ini channel di sini, jadi nggak ada yang handle. Jadi saya cuma ngandelin part time job di sini selama 3 bulan. Hanya kerja mungkin seminggu itu cuma 1 kali part time job, dan itu part time-annya itu cuma 2 jam. Jadi nggak ada pemasukan ya. ada pemasukan Walaupun sama kan sekali. ada kontrak bisa setahun bersama bos gitu kan. Iya, ada kontrak, cuman kan ini yang perlu ditekankan lagi sama teman-teman bahwa kadang bos di sini tuh sangat buruknya di situ. Kadang mereka jeleknya itu di situ, tidak sesuai dengan apa yang ada di kontrak ataupun peraturan Cook Island sini. Kadang mereka menyalahi aturan sendiri karena merasa punya saudara yang ada di pemerintahan seperti itu. Jadi Mas Frankie ini sempat dikontrak setahun sama bos. Ya, Sebenarnya 2 tahun kontrak. 2 tahun. Iya. Nah yang menyalahinya di mana? Hanya sebulan tadi kerja di Atutaki ya. Karena ada COVID-19, jadi itu tadi. Sisanya dilepas aja, suruh cari Sisanya sendiri. dilepas, iya. Sebenarnya bos punya rencana untuk memulangkan saya jika saya tidak bisa mendapatkan bos dengan segera. Oke. Jadi saya akan dipulangkan. Sedangkan saya kan juga masih kepikiran dengan orang rumah karena saya kesini juga butuh biaya. Jadi tidak mungkin saya tiba-tiba baru 1 bulan kerja langsung pulang, kan juga nggak bisa karena belum balik modal. Itu juga pada waktu itu kan pandemik juga nggak bisa Iya, pulang makanya juga. itu. Oh, Jadi iya. stuck juga Penerbangan di sini terakhir karena itu nggak pada ada Maret. penerbangan juga kan. Saya mikirnya di situ sih. Tapi alhamdulillah ya, untung dapat bos. Baru akhirnya Itu setelah saya struggle selama 3 bulan, ikut teman-teman komunitas Indonesia di sini, ngikut bareng-bareng kemana mereka kumpulan, saya ikut agar mungkin ada teman-teman Indonesia lain yang bosnya butuh pekerja, jadi saya ngikut. Akhirnya saya ketemu sama Kang Apipi sama Mbak Iin. Nah, dari situlah Kang Apipi menunjukkan saya ke Raro Fried Chicken ini. Dan akhirnya saya bisa kerja di Raro Fried Jadi hubungan dengan teman-teman tuh sangat bermanfaat banget ya. bermanfaat banget. Jadi Oke. kalau ada teman-teman yang ingin kesini itu diwajibkan banget sih harus ikut komunitas di sini, Karena sangat organisasi di membantu sini, ya. karena sangat membantu kita dalam proses apapun, entah Terus- informasi apapun. Oke, Mbak Nabila tadi Mas Frankie bilang bagusnya kalau mau kesini tuh cek dulu kontraknya. Oh pasti, Gimana? iya pasti. Karena kembali lagi kita tuh berpegang pada kontrak. Semua dijelaskan, dituangkan dalam kontrak. Apa sih pekerjaan yang harus kita lakukan dan apa sih hak kita, apa sih tanggung jawab kita, apa haknya bos terhadap kita dan apa juga tanggung jawabnya bos terhadap kita. Yang terpenting itu kan tanggung jawab bos terhadap kita ketika terjadi sesuatu yang buruk seperti sakit atau kecelakaan atau apapun itu, kita kan tidak pernah tahu ya akan terjadi seperti apa. Nggak selamanya kita baik-baik aja, mungkin seperti tadi tiba-tiba pandemik atau apa, terus itu di kontrak kan biasanya dituangkan tuh semua. Jadi Oke. kita harus tahu persis tuh kontrak kerja kita nanti ditempatkan di mana, dipekerjakan sebagai apa, sesuai nggak ketika kita sampai nanti kita lihat lagi kontraknya sudah sesuai nggak dengan apa yang dituliskan, pekerjaan kita sesuai tidak. Karena sejauh pengalaman saya waktu di Hong Kong pun seperti itu Pak, sudah ada kontrak pun kadang-kadang bos itu melanggar kontrak dan kita kembali lagi ke kontrak. Kalau kita mau komplain ke bos tentang tanggung jawab dan hak kita, ya semua kembali ke kontrak. Makanya sebelum kita berangkat ke sini, sebelum kita bekerja ke sini, sebaiknya pelajari dulu kontraknya. Sesuai tidak dengan apa yang kita inginkan, sesuai tidak dengan kemampuan kita nanti, sesuai tidak dengan harapan kita nanti. Jadi semua kita bisa lihat dari kontrak sebelum kita sampai di sini. Karena jangan sampai begitu kita sampai di sini kita baru tahu nih, oh ternyata
bos saya nggak menyiapkan akomodasi. Oh, ternyata bos saya nggak siap untuk membayarkan asuransi kesehatan. Oh, ternyata kita nggak dapat gaji sesuai dengan kontrak. Itu kan kita bisa komplain ketika kita tahu bahwa oh ini tidak sesuai dengan kontrak, kita bisa komplain. Tapi kalau kita tidak mengerti isi kontrak kita, bagaimana kita mau komplain, bagaimana kita mau tahu nanti ke depannya kita di sini bagaimana gitu. Penting banget jadi kontrak itu ya. Sangat penting. Nah, ngomong-ngomong Mbak Nabila sama Mas Franky, pernah nggak mendengar ada cerita kawan-kawan yang mendapat ujian begitu besar di sini? Sebenarnya ada sih beberapa. Banyak ya. Banyak. Contohnya seperti apa misalnya? Ya seperti itu tadi yang setelah saya sampaikan dari awal tadi, bahwa kadang bos di sini itu menyalahi aturan yang berlaku di Cook Island ini tentang keimigrasian, tentang pekerja. Misalnya contohnya adalah si A lah, jangan sebut namanya. Si A nih misalnya nih contoh konkret lah, misalnya. Ya, si A kan bekerja di kadang kontraknya itu harus bekerja normal itu 35 jam atau ya 35 jam. Ternyata di kenyataannya begitu sampai di sini itu lebih dari 30 jam. Kayak 40 lebih ya, bisa 50 jam. Bisa kadang sehari itu 24 jam kerja itu ada dan tanpa dibayar. Loh, tapi kan enak, berarti pembayarannya makin banyak kan di sini per jam. Itu tanpa dibayar. Tanpa dibayar, Pak. Tanpa Yang dibayar. di luar jam kerja mereka itu tanpa dibayar. Oh, alasannya di luar jam kerja mereka. Jadi di luar 8 jam sehari itu mereka tetap kerja. Tetap bekerja, ya. Lama banget berjam-jam tidak dibayar. Tidak dibayar. Jadi istilah lembur kan itu ya. Iya, lemburnya tidak dibayar. Tidak dibayar. Jadi ada beberapa orang lokal juga yang nakal itu istilahnya ya, nakal mereka memanfaatkan karena kita lemah, karena kita mungkin juga nggak berani komplain tadi. Tidak bisa bahasa tadi juga itu ada faktornya dan tidak mengerti kontrak itu tadi, jadi mereka semena-mena. Banyak itu dialami oleh kawan-kawan. Banyak di sini. Oke. Di Atutaki itu sempat ada Pak, dari 2 pekerja Indonesia selama 1 tahun itu tidak dibayar sama sekali sama bosnya. Oh. Sama bosnya selalu dijanjikan nanti uang kamu besok seperti itu, kayak disimpan dulu gitu. Tapi setelah 1 tahun kontrak beres, terbitlah kontrak baru. Dan setelah dibaca kontrak baru itu, ternyata di kontrak baru tertuang bahwa uang yang gaji mereka yang sebelumnya itu dihapuskan, jadi tidak dibayarkan. Serius Mas Franky, gimana tadi di Atutaki ceritanya ada setahun tidak dibayar sama sekali? Iya, Pak, itu gimana hidupnya jadinya? Ya itulah, mereka sampai struggle, sampai kadang tidurnya pun itu ngikut orang lokal yang lain Pak. Bahkan sempat sampai masuk koran. Itu karena kesalahan bosnya sendiri sih. Dan di kontrak itu, di kontrak barunya setelah setahun kontrak baru muncul lah. Setelah itu ternyata di kontrak baru itu tertuang bahwa biaya kehidupan gaji yang sebelumnya tidak dibayar itu dihapuskan. Itu. Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk pergi dari pulau tersebut atau kabur lah istilahnya ya. Kabur menuju Rarotonga sini, sembunyi, dan selama dia kabur itu mereka dicari sama polisi. Karena bosnya melaporkan bahwa ini karyawan saya kabur dan menyalahi kontrak. Karena bosnya sendiri itu merasa bahwa saudara mereka ada di pihak imigrasi sama Intaf. Jadi kita yang orang luar nggak berani untuk melaporkan ya karena masalah itu, masalah kekeluargaan. Sama apa tadi dibilang ada saudara di imigrasi dan Intaf. Intaf itu apa sih? Imigrasi adalah imigrasi dan Intaf tuh kayak Kementerian Dalam Negeri. Intaf itu ya. Internal Affair yang urusan labor, urusan pekerja ya. Jadi teman kita itu yang masyarakat Indonesia itu akhirnya sembunyi. Gimana akhirnya ketangkap nggak? Kan di sini kotanya kecil. Iya benar Pak. Sebenarnya sempat didatangi polisi di tempat dia sembunyi itu, dan mereka menjelaskan kepada polisi tersebut apa yang terjadi sebenarnya. Ya, setelah dijelaskan, polisi tersebut akhirnya mengerti
dengan kondisi yang dialami teman kita itu. Akhirnya mereka dibantu untuk pergi ke intak pusat, yaitu di Rarotonga sini. Akhirnya di pusat Rarotonga sini mereka terbantu, alhamdulillah, Dan akhirnya bisa dapat bisa pekerjaan. dapat pekerjaan yang lebih baik. Aduh, seru banget tuh ujian-ujiannya Mbak Nabila ya. Yes. Mas Franky ya. Sangat banyak. Itu harus siap dihadapi oleh teman-teman yang akan datang ke sini ya. Ya, segala sesuatu kan bisa terjadi Pak. Jangan manisnya aja yang kita pikir. Jadi sebelum berangkat kita juga harus pikir panjang. Siap nggak dengan resiko-resiko yang ada di sini? Oke. Jadi sebelum kesini teman-teman harus dijelajahi dulu nih. Nah, Cook Island itu seperti apa, negaranya bagaimana, dan kondisinya seperti apa. Itu Kemudian dilihat lagi nanti orang bosnya juga siapa, latar belakang bosnya. Sebisa mungkin karena di sini ada relasi kan bisa bertanya dengan kita. benar. Jadi kan gini Mbak Nabila, kadang-kadang Mas Franky, orang kan mau kerja di luar negeri itu kayak impian banyak teman-teman kita di Indonesia. Benar-benar. Kalau pertama kali diterima, udah deh nggak apa-apa deh, pokoknya saya kerja dulu aja, berangkat dulu aja. Nah, itu gimana tuh? Wah, itu sih menurut saya itu kesalahan yang sangat fatal sih. Karena itu nanti setelah kita di sini ternyata tidak Sesuai dengan keinginan kan. Iya, ya, benar. sakit. Itu nanti malah menjadi beban bagi kita dan juga teman-teman yang lain, karena nanti gimana ya, akan menimbulkan masalah baru gitu, Pak. Oke. Mbak Nabila, Mas Franky, terima kasih banget nih sharingnya, bermanfaat banget. Saya sendiri juga baru dengar nih. Thank you ya. Kita juga sangat terbantu nih Pak, karena Bapak bisa hadir di sini. Oke. Nah, sobat-sobat New Zealand Channel, di episode 2 ini baru saja kita dengarkan bagaimana ujian-ujian ya dan cobaan-cobaan yang dihadapi oleh teman-teman yang kerja di Rarotonga, di Cook Island ini, dan tentunya teman-teman juga harus siap kalau kesini menghadapi ujian-ujian tersebut. Mudah-mudahan informasi itu bermanfaat ya Mbak Nabila ya. Amin. Mas Franky ya. Seperti itu. Oke, masih ada satu episode lagi bagaimana perjalanan awal mereka dari Indonesia sampai ke Cook Island. Ikuti terus di New Zealand Channel ya. Terima kasih sudah nonton episode ini. Jangan lupa ikuti New Zealand Channel, like, share, dan subscribe. Assalamualaikum. Bye. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Agam Jaya New Zealand Channel melaporkan.